Kasih, Pak. Oke ya, kita lanjut ya. Yang pertemuan terakhir kita kemarin, kita sudah bahas DNS server, lalu kita sudah bahas install web server atau HTTP server itu gunakan Apache 2. Nah, dari sini kita dapat informasi nih. Ini kan baru tampilan tampilan defaultnya. Nah, lokasi file untuk menampilkan ini letaknya di sini nih. Di dalam directory HTML. Directory HTML itu adanya di www adanya di var. Nama filenya index.html. Lalu informasi di sini file-file yang mendukung untuk Apache itu adanya di dalam direktori Apache 2. Adanya di dalam direktori etc. Nah, kita coba lihat ls/e ini, oh ya udah tadi ya. Ini dia Apache 2. Nah, kita bisa lihat lihat isi Apache 2-nya ya. Audio Bapak terdengar kan? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, sip. Kita masuk ke Apache 2, etc. Apache 2. Enter, kita lihat isinya, ls. Nah, direktori yang ada, ini satu, ini ya. Lalu ada conf, available, enable, dan set enable. Lalu ada file konfigurasi Apache 2. Nah, dari sini kita lihat nih. Apache 2.conf adalah file utama katanya. Lalu untuk pengaturan port juga ada di port.com. Lalu file konfigurasi kita lihat nih. Ada mode enable, ada conf enable, dan site enable. Oke ya. Lalu dia ngasih tahu nih, secara default untuk Debian itu dokumen rootnya ada di public_html. Nah, kalau sekarang kita mau coba buat dengan domain kita.com ini, kita kasih tempat sendiri yang diistilahkan dengan virtual hosting. Nah, sebelumnya kita buat dulu nih si admin yang akan mengelola domain kita.com ini ya. Kita mulai. Kita keluar dulu dari sini. Kita tambah user dulu untuk mengelola admin domain kita.com ini. Perintahnya add user, gitu kan? Add user, nama usernya misalkan admin domain. Admin domain. Oh, panjang betul ya? Biar jalan itu. Admin domain. Enter. Enggak mau. Apa nih perintah untuk nambah user? Ada yang tahu? Ya. Kalau user add, Pak. User add. Iya. Jangan-jangan enggak bisa di sini ya? Udah lagi ke servernya deh. Add user, nah baru benar deh kan. Admin
domain misalkan. Clear dulu ya. Kayaknya banyak keterbatasan ya kalau di apa namanya ini, remote atau sudo, coba dulu. Add user admin domain juga enggak mau. Oke, kita balik sini ya. Add user admin domain. Enter. Passwordnya satu saja, satu, enter, enter. Kita kosongkan aja, enter, 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 enter. Oke ya. Jadi nanti kita mau buat yang mengelola untuk domain kita ini, usernya adalah admin domain. Oke, kita kembali ke sini. Apache 2 enter lah. Pertama yang kita cari di sini loh. Untuk menampilkan perintahnya di sini lah bagusnya ya. cd etc apache 2 enter. Yang di sini. Site available. Konfigurasinya di sini nih. Kita lihat isi site available. ls si tab a tombol tab enter. Nah, kita menggunakan untuk HTTP file yang ini nih. 00/default.conf. Kalau Debian di bawah Debian 9, nama filenya default.conf. 00-nya tak ada. Nah, kita coba lihat isinya. More. Site available. 00 tab enter. Nah, filenya kan mulai dari sini nih. Oke, dari sini terus sampai akhirnya di sini. Nah, yang kita konfigurasinya kita tambah di sini nih. Oke, kita edit. Nano site available. Oh, sorry. Kita copy dulu. Copy site available itu ke site available. Kita kasih nama filenya domain kita ya. Domain kita.conf. Enter. Kita coba lihat ls site available. Enter. Nah, ini dia. Ya, kita edit. Nano site available domain. Perlu diingat kenapa Bapak ngetikkan ini, karena kita berada di dalam direktori Apache 2, sementara file domain kita.conf ini adanya di dalam site available yang ada di dalam direktori Apache 2. Maka Bapak harus ketikkan nama direktorinya, di mana file itu berada, lalu nama filenya. Oke, enter. Nah, di sini Bapak tambahkan ya. Oke, nih. Tambahkan script ini. Server name. Domain kita.com. Lalu server alias www.domainkita.com. Lalu rencana dokumen rootnya tidak kita letakkan di situ, tapi letaknya di usernya. Ntar kita simpan dulu, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, nanti file webnya Bapak mau letakkan di sini. etc
slash home. Nih, Bapak mau letakkan di dalam direktori ini. Oke ya, di dalam direktori ini filenya, file untuk webnya di dalam domain admin domain. Admin domain, oke. Nah, di dalam admin domain itu nanti Bapak buatkan pula direktori khusus untuk webnya. Misalkan nama direktorinya adalah public_html. Nah, nih. Oke. Gimana tadi? Nih. Bapak buat direktori dulu, mkdir/home admin. Nah, ini dia. Oh, sebelumnya kita lihat dulu ya. cd oke. Home. Bentar, kita lihat. Nih masuk. Oh, di dalam admin ya, sorry. Kita masuk ke cd admin. Nah, kita lihat masih kosong ya. Nah, kita buat direktorinya nih. mkdir public_html. Mkdir perintah untuk membuat direktori. ls, nah ini dia. Jadi nanti direktori ini sama kalau di Windows sama seperti folder. Jadi nanti untuk file web, file yang untuk membangun web domain kita.com ini Bapak letakkan di direktori public_html di bawah pengaturan dari admin domain. Kita coba lihat ls-l. Nah, pemiliknya adalah root yang admin domain ini. Sementara kalau seandainya nanti admin domain masuk akan mengelola direktori ini, ya tak bisa karena pemiliknya root nih, yang punya hak untuk write itu adalah si owner nih. Read, write, execution untuk owner, ini untuk group, dan ini untuk other. Nah, pemilik direktori ini adalah root, bukan si admin domain. Maka Bapak harus mengubah kepemilikan direktori ini, tidak root tapi jadi admin domain. Tahu apa perintahnya? Perintah untuk mengubah kepemilikan file atau direktori. Bentar, ini yang hadir ada kelas 12 nih. Harusnya tahu tuh. Change awon nggak sih, Pak? Apa? Change awon. Change on. Oh ya, Ya. kita coba lihat dulu. Perintah, kok di situ sih? Perintah untuk mengganti hak akses ya. Hak akses direktori. Ada change mode sama Di change on. Nah, ini dia, kita lihat. Kok lambat jadinya. Ini akibat. Yang ini Bapak harus mana dia? Bapak harus ganti nih. Oh, udah pas, tak pakai gateway kok.
Agak lambat sih. Oke, ini deh. Perintahnya adalah change on. Mana dia? Kalau change mode ganti hak akses, sorry. Kita harus gantinya kepemilikan. Oh, salah Bapak buat mengganti owner file. Nah, ini dia. Perintahnya ch on grupnya, nama pemiliknya, lalu grup dari owner, lalu nama file atau nama directory. Oke, nah kita coba mana dia? Gimana tadi? Oops. Oh ya di sini ya. Oke, kita change on. Change-nya perintahnya ch ya. Change on admin domain. Gitu kan? Ah ya. Titik 2 admin domain, lalu direktorinya public underscore html. Enter. Kita coba lihat. ls min l. Nah, sekarang pemilik public HTML tidak lagi root, tapi admin domain. Kita coba buktiin ya. ch on root titik 2 root public underscore html. Enter. Nah, sekarang Bapak coba buka di putih kembali. 172.17.8.254 enter. Admin domain enter, passwordnya udah. Nah, kita lihat ini Bapak berada di dalam direktorinya admin domain ya. Nah, itu ya. Tuh nih. Ini Bapak lihat nih. Tuh. Oke. Nah, kalau Bapak masuk ke dalam direktori public underscore html. Kita lihat. Oke, kosong ya, masih kosong. Nah, kalau Bapak coba buat sebuah file dengan perintah touch test.txt, enter. Nah, dia apa dia bilangnya? Izin ditolak katanya. Akses deny. Kenapa? Karena pemilik dari public underscore HTML tadi ini adalah root. Nih si root. Nah, root bisa hak aksesnya ini R, W. Nampakkan tulisannya nih, R. Ntar Bapak copy bisa enggak ya? Oh, enggak mau ya. Notepad. Ctrl V mau enggak? Ah, mau enggak. Nah, ini artinya directory. Singkatan dari directory. Nah, ngasih tahu bahwa public underscore HTML ini adalah directory. Lalu RWX ini hak akses dari si owner, si pemilik. Ini hak akses grup. Jadi yang tidak pemilik tapi satu grup dengan dia. Kalau ini tidak pemilik dan tidak grup si usernya. Oke. Nah, kalau R ini read, W ini write, tulis, X ini execution. Jadi si pemiliknya bisa membaca, bisa menulis di situ, dan bisa mengeksekusi.
Nah, sementara yang ini W-nya tak ada. Ini juga W-nya tak ada. Jadi pemiliknya sekarang adalah si, mana dia tadi? Nah, si root ini. Sementara Bapak di sini, loginnya sebagai admin domain. Gitu loh. Oke? Paham sampai situ? Makanya izinnya ditolak. Maka Bapak ubah kepemilikannya. Bahwa pemiliknya sekarang si admin domain. Perintahnya apa tadi? chown. Changown. Admin domain nama grupnya. Lalu admin domain nama pemiliknya. Apa yang mau diganti? Ya si public underscore HTML. Enter. Nah kita lihat ls min l. Nah, oke ini ya. Nah sekarang kalau Bapak ulang lagi, touch test txt, enter. Nah bisa dia. Nah kita lihat isinya. ls. Nah ini dia filenya txt. Masih kosong. Dilihat juga tak ada more. Test.txt. Masih kosong. Nah kalau mau ngisinya ya edit lagi dengan teks editor. Ini adalah file untuk uji coba hak akses. Ctrl O, enter, Ctrl X. More test txt. Ini dia. Oke. Kalau seandainya root bisa mengeksekusi di dalam si directory public underscore HTML, Pak. Padahal kan dia punyanya si admin domain. Nah, kalau root ya dia punya kuasa penuh. Root sama dengan super user. Jadi dia punya kuasa penuh terhadap sistem. Nah, kita coba nih di public underscore HTML. cd public underscore HTML. Ini kita coba nih. Touch test2.txt. Tuh. Kita coba lihat ls min l. Test txt dibuat oleh admin domain tadi kan. Tapi kalau tes 2 yang buat adalah root. Nah, ini Bapak kan loginnya sebagai root di sini nih. Kalau di sini sebagai admin domain. Kalau di sini loginnya sebagai root. Nah, yang file ini bagi si user tidak bisa dibuka. Ini coba kita buka. Nano test2 txt, enter. Nah, nih. Unreachable. Tak bisa dibuka. Tapi kalau si root bisa buka file atau directory si produknya user biasa. Nah, test txt kan punyanya user nih. Bapak login sebagai root. Nah, Bapak bisa buka nih. Nano test.txt, enter. Nah, nih. Bisa Bapak edit nih. Diedit oleh root. Ctrl O, enter, Ctrl X. Kalau di sini Ctrl X, keluar lagi. Nah, kita lihat tes itu ya. More. Tes.txt, enter. Kok MRI? More. Tes.txt. Tuh. Oke. Bapak mengulang perintah dasar Linux. Padahal tadi niatnya hanya untuk buat
direktori khusus untuk si user yang akan mengelola web. Kita lanjut. Mana dia tadi? Nah, ini. Nano site available. Aduh, Control X, sorry. Nano site available domain kita.com filenya tadi ya. Ini ls site available. Nah, yang kita ketik, yang kita edit domain.com itu. Nano site available domain.com. Di sini dia ada keyboard Bapak, panahnya tak benar. On screen keyboard. Alright. Nah, ini dokumen root. Kita ganti home. Domain kita public underscore HTML. Nah. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu apalagi Pak yang harus kita konfigurasi? Bentar. Kita lihat. Lupa Bapak nih. Mungkin di sini ya. apacedo.com. Alright. Global configuration. Mana dia ya? Lupa. Di mana ya? Mengaktifkan itu ya, Pak? Ya belum. Untuk apanya dulu? Ntar. Di sini kali ya. Mode available. Wah, ini user dir nih, coba lihat dulu. More mode available user dir.conf. Nah, kan ini dia. Bapak aktifkan dulu modul dari user dir. Di sinilah Bapak lihat ya, nih. Ini si user ya. Nih. cd/etc apa c2 enter. ls tuh yang di sini. Modul available di sini. Kita coba lihat yang enable-nya, modulnya apa saja. Kita coba lihat itu. Mods enable enter. Oke, ini yang aktif. Modulnya sementara user dir-nya tak aktif ya. Coba kita lihat yang mode available. Nah, Bapak mau yang ini nih. Bapak enable-kan. Perintahnya apa ya? A2 mode ya. Enggak mau. A2 apa sih?
Gitu nggak mau. Kan lupa jadinya tuh. Nah, yang jelas yang langkah berikutnya ya untuk aktifkan ini loh. A2N site. Mungkin di sini enggak jalan nanti nih, takutnya. Nih. A2N site. Nama filenya tadi apa? Domain ya. Domain tadi ya. Enter. Jadi kita ada mengaktifkan. Nah, enggak nampak deh di sini jadi ya. Ini kan ada enabling nih. Ada enabling site domain kita. To active the new configuration, you need to run systemctl reload apache. Nah, udah ketik aja. Systemctl reload apache 2 service enter. Nah, kita coba di sini. Mana dia tadi? Ini ya. Domain kita.com. Nah, forbidden kan? Harusnya bukan ini. Oke. Masih forbidden. Nah, Bapak mau memindahkan apa perintahnya ya? Lupa nih. Ini user dir. Coba di sini. A2. User dir. Apa ya? Lupa. User di disable. A2N mod nggak mau, Pak. Iya. A2N mod. User dir. Itu dia. Enter. A2N mod. Enable mode ya. Sorry. Kalau tadi A2N site. Nah, baru kita jalankan. Ini kan untuk mengaktifkannya katanya unit to run kan, sistem CTL. Nah, ketik aja sistem CTL restart Apache 2, enter. Kita coba lihat. Kok belum? Harusnya udahlah. LS. Kok LS pula? Iya. LS mode enable. Kan sudah tuh, user dir kan? Kita udah mindahin direktorinya. Domain kita.com. Aduh, kok belum ya? Harusnya udah nih. Kita lihat dulu lah. More site available domain kita.com. Benar kan? Home domain kita underscore public underscore html. Home. Kok domain sih? Domain tadi nama apanya Bapak buat? Admin domain. Di sini apa? Domain kita. Salah Bapak, sorry. Kita ganti kan? Nano admin domain nano slash
site available domain kita.com. Nah ini admin domain tadi ya, nama aneh, admin domain kok domain kita. Oke, Ctrl O, enter, Ctrl X. Apa tadi? Sistem CTL restart apa C2, enter. Oke dah. Ah, ini dia. Oke. Ada pertanyaan? Jadi file yang kita konfigurasi pertama file ini langkah kita ya, copy file default di directory site available, gitu kan? Ini nampak di apanya? Apa? Tampilan kalian nampak? Nampak, Pak. Oke, sip. Lalu edit. Itu kan? Copy file default di site available. Lalu edit. Tambahkan apa tadi? Server name domainnya. Oh, inilah Bapak tambahin. Itu kan, tambahkan .2. Ada lagi server alias www domainnya.com. Nah, gitulah Bapak buat ya. Setelah itu, mana dia? Document root, gitu kan? /home /admin domain /public _html. Dah, itu aja kan? Lalu apa tadi? Aktifkan modul userdir dengan perintah a2 enmode userdir. Aktifkan file yang diedit tadi. Tahu maksud yang ini, kalimat yang ini? Oh, di sinilah. Bapak pindahin ini ke bawah. Nah, Ctrl X. Aktifkan file tersebut. Nah, kalau di ini ngerti kalian ini kan? Aktifkan file tersebut dengan perintah A2 enable site, nama file .conf-nya. Nah, selesai itu aja tuh untuk membangun HTTP. Kita cobakan ya. Kan tampilan enggak seperti ini kan. Yang kita mau kan ada tampilannya. Nah, ntar. Ini Bapak buka di WordPad lah dulu, WordPad. Nah, ini Bapak pindahin ke sini. Oke.
Itu dia. Ini kasih jarak lah. Ada. Nih, Bapak mau buat nih file HTML nih. Gimana ya file HTML tuh? Ini kali ya. HTML. Secara detailnya silahkan pelajari sendiri ya. Terus title. Ini situs resmi domain kita. Title. Lalu ini apa ya? Kalau nggak salah gini ya. Body. Oops. Body. Lalu isinya ini kita buat. Center. Ini adalah situs resmi dari domain kita.com. Oh, kita tambah di sini nih. Oh, sorry. Tambah lagi. H1 biar besar hurufnya. Di sini min H/H1. Lalu bawahnya. Oke, kita simpan. File. Save as. Jenisnya all file. Lalu kita buat di sini. Index.html. Bapak letakkan di mana ya? File latihan lah dulu nih. Index.html save. Alright. Kita coba upload. Bapak pakai WinSCP deh. WinSCP nama hostnya apa tadi? Oh, domain kita.com ya. Domain kita.com. Username-nya admin domain ya. Admin domain, passwordnya 1 tadi Bapak. Oke, login. Oke, yes. Ini Bapak cari di mana tadi ya? File latihan. File mana? File latihan. Kok nggak ada? Nah, ini file latihan. Nah, ini indeks HTML. Bapak taruh sini. Klik, tahan, geser. Oke, ini dia. Nih, kita coba lihat. ls/home admin domain. Nah, nih. Sorry. Publiknya belum. Publik. Ini HTML ya. Indeks HTML udah ada. Ya, kita refresh. Nah, ini dia. Oke. Ini dia masih jalannya di lokal ya, Pak? Apanya? Iya, di Kalau server ini. kalau di orang lain yang akses belum bisa ya, Pak? Tentu IP-nya harus IP public. Ini kan IP-nya masih IP apa kan? IP config. If config ya. Tuh. Ini kan IP privat nih. If config. Mana dia? If config.
if config. Oh, di sini ya, IP A. Ini kan masih IP privat. Kalau web server kita bisa diakses, ya kasih IP public. Dan domainnya didaftarkan ke DNS server yang ada. Gitu loh. Ya, J? Apa maksudnya, J? Berarti website kita itu harus didaftarin ke DNS server kita dulu ya, Pak? Domainnya ya. Misal domain kita.com ini kita daftarkan ke Indonesia apa namanya ya? Aduh, kan lupa Bapak. Ke Pandi. Kita lihat. Lama jadi koneksinya kalau nih. Pengelola nama domain Indonesia. Daftarkan dulu domainnya di sini. Mana dia? Wih, lamanya. Lelet jadinya. Nah, daftarkanlah di sini dulu. Mana ya? Kemana bisa didaftarin? Nih, daftarkanlah ke domain-domain ini. Oke. Nah, setelah terdaftar, nanti kita dikasih akun untuk mengelola domain kita itu. Letak web servernya di mana. Nah, kita harus masukkan IP publiknya. Sehingga kalian punya server sendiri. Nah, begini cara membangun web server kalau menggunakan Apache. Kesimpulan kita ya. Nih, hari ini kita belum masuk ke yang rencana mau buat WordPress itu ya. Kita bicara Apache aja dulu. Ini web statis ya, belum ada database-nya, belum ada interaktifnya. Kalau interaktif berarti kita harus menginstalkan PHP juga. Nah, untuk Apache, file yang digunakan, yang diedit itu letaknya di sini. Pertama, letaknya di sini, site available. Bapak, yang di sini lah biar bisa Bapak tunjukin kan. Clear, nah sini, ls site available. Nah ini, kopikan file ini, file defaultnya ini. Oke, kopikan file default ini, jadikan file konfigurasi untuk domain yang akan kita kelola. Web dengan domain yang kita kelola. Nah, contohnya tadi Bapak buat namanya domain kita.com. Bapak sesuaikan dengan nama domainnya. Nama domainnya domain kita. Nah, ini ya. Lalu di sini yang diedit itu site available. Nah, tambahkan ini nama domainnya dengan script baris perintah di depannya itu server name domain kita.com. Lalu bisa saja nanti si user memanggilnya dengan www.domainkita.com. Nah, maka kita kasih script server alias. Lalu tempat web file untuk membangun webnya kita siapkan tersendiri.
supaya si adminnya bisa memasukkan file untuk membangun web. Nah, di sini Bapak buat di dalam home. Di home itu ada admin domain, lalu ada directory public underscore HTML. Oke, nah yang ini tentu kita buatkan usernya kan. Jadi setiap kita menambah user, nama user itu akan menjadi nama direktorinya. Lalu tambahkan buat public underscore HTML. Lalu public underscore HTML ini direktorinya ubah kepemilikannya menjadi milik admin domain. Nah, kalau sudah itu baru aktifkan. Mana dia tadi? Oh, sorry. ls clear lah. Clear. ls site available. Nah, aktifkan file ini dengan perintah A2, singkatan dari Apache 2, enable site. Lalu nama file ini. Oh, ini tidak bisa di sini, sorry. Maunya di sini dia. A2 n site domainkita.com. Sehingga nanti hasilnya akan ada di site enable. Kita coba lihat di site enable nih. ls site enable. Ah, ini dia. Ini bisa kita disable perintahnya. A2 disable site domainkita.com. Enter. Oke, nah systemctl reload Apache 2 service. Enter. Mana dia? Enter. Waduh. Oke, dah. Nah, kita lihat ls site enable. Tidak ada kan? Sementara tadi mana dia nih? Di site enable ada domain kita. Setelah Bapak disable kan, nih. Mana pertanyaannya nih? Nampak kursornya kan? Tuh. A2 di site domainkita.com. Efeknya apa? Tidak aktif dia. Nah, ini kalau dijalankan, nah balik lagi ke sana. Ke default tadi. Ini yang dia baca yang mana nih Pak? Perintah yang ini. Oh, bukan. Nih, file yang ini dia baca. Karena dia enable gitu kan. Oke. A2 nsite domain kita.conf. Mau tidak jalan di sini ya. Nih. A2 nsite domain kita.com. Systemctl reload. Nah, ini kita coba lihat. ls site enable. Nah, udah ada aktif dia. Ini kalau dia balik lagi ke sini. Lalu jangan lupa yang modul userdir harus diaktifkan. Yang di sini tadi. ls mod enable di sini ya. Nah, yang ini. Userdir dan user load. Ini harus diaktifkan. Karena di dalam file ini konfigurasi untuk memindahkan direktori defaultnya. Direktori defaultnya kan di sini tuh.
ls var www, kita lihat, nah di dalam HTML itu, HTML, enter. Nah ini filenya, ini direktori defaultnya, ini file defaultnya tadi. Sementara kita udah mengubah file untuk web itu tidak di dalam direktori ini, tapi di dalam direktori public_html milik si user yang akan mengelola admin ini. Kita coba lihat nih, mode enable user dir conf. Nah, kita meletakkan file itu nanti kan letaknya di sini nih. Maka kita aktifkan user dir. Nah, itu aja langkahnya tuh. Untuk membangun sebuah web server. Nah, kita contohkan yang kedua biar nampak sama kalian pembedanya. cd enter. Nah, kita lihat. Kita buat direktori baru ya, domain baru. Copy db domain kita menjadi buat baru apa bagusnya ya. Coba nih. ngantuk.db enter. Nano ngantuk.db ya. Aduh nyamuk nih. Name.com default zone. Di sini kemarin siapa yang membantu Bapak mau membuat konfigurasi ini kemarin? Rido ya, Rido. Zone ngantuk.com ini hanya untuk lomba ya, dibuat kayak gini ya. Kalau yang benarnya letaknya jangan di sini ya konfigurasinya, tapi di default di name.com.local file etc bin ngantuk.db tadi Bapak kasih nama filenya. Nah, jadi nanti Bapak punya file punya domain situs namanya ngantuk.com. Jangan ngantuk.com lah, nanti carinya keluar. Lokal gitu ya. Ctrl O, enter, Ctrl X. Nano ngantuk.db. Mana mouse ngantuk.lokal. Wah, masih menggunakan IP yang sama, artinya di PC dengan IP 172.17.8.254 ini ada DNS server, lalu ada virtual host untuk domain kita.com dan ngantuk.lokal, gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk membangun web server, kita tidak perlu satu web, satu servernya, tapi kita bisa buat satu server untuk banyak web, makanya diistilahkan dengan virtual hosting. Ngantuk.lokal
lokal gitu ya. Alright. Control O, enter, Control X. /etc init.d bin 9 restart. Enter. Apa yang kurang? Ada fail. Oh, di sini dulu. Sistem CTL status bin 9 service. Apanya kurang? Oh, titik duanya ya. Nano di name default zone. Mana dia? Oh, ini. Kok mau sih keyboard Pak? Waduh, keyboard tambah hancur nih. Itu baru. Kurang nih kan? Ada. ls lookup ngantuk dot lokal. Udah mau ya? Nah, sekarang kita bangun web servernya ke Apache 2. Enter. Kok gitu sih? Nah, itu dia. Ini site available. Oh, available. ls lihat dulu. Ini dia. Copy 00 itu Bapak kopikan ke ngantuk.conf. Oke, lalu Bapak edit file itu. Bapak tambahkanlah di sini server name ngantuk.local server alias www ngantuk.local kebalik lokal. Nah, dokumen rootnya Bapak pindah kok sini pula. Bapak pindahkan ke home admin ngantuk usernya nanti lalu public underscore html. Oke. Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, Bapak harus buat tambah user baru lagi kan, namanya admin ngantuk. Nah, supaya setiap Bapak menambahkan user di sistem ini, otomatis akan terbuat di direktori public underscore html itu, maka Bapak buatkan direktori public underscore html di dalam direktori scale. Oke ya. cd scale. Mau dia? Oh, tak mau. Nih. Ini kalau dilihat isinya masih kosong nih. Nah, Bapak buat dulu. mkdir public underscore html. Enter. ls. Nah, tuh. Bapak lihat kan di sini nih. ls scale.
Nih. Jadi setiap Bapak menambahkan user, nantinya directory public_html ini akan terbentuk di akun di directory home si user itu. Nah, ayo kita coba lihat. Itu namanya admin ngantuk ya. Add user admin ngantuk. Enter, passwordnya 1 saja Bapak buat. 1 lagi, oke. Kalau enter aja, enter, yes. Nah, kita lihat ya, ls/home. Nah, di sinilah Bapak lihat kan. ls/home. Clear. ls/home. Nih, admin ngantuk ya. Nah, kalau tadi di admin domain kan kita buat dulu directory public_html-nya kan. Lalu kita ubah kepemilikannya. Nah, sekarang menjadi admin domain. Tapi sekarang kita coba nih, lihat di admin ngantuk. ls min l admin home dulu ya. ls min l/home admin ngantuk, enter. Tuh. Dan sudah jadi miliknya si admin ngantuk, oke? Sampai situ paham? Tiap web itu harus ada user barunya ya Pak? Ya, Misalnya, supaya si adminnya bisa masukkan webnya, situs webnya. Nah, ini contohnya nih. Oke, mana dia yang nih? Bapak ubah ya filenya. Ngantuk.lokal. Oke. Save. Dah. Bapak coba buka di sini. Putus koneksi mana ya? Oh, nih. Oke. Oh, udah gitu aja deh. Tar. Ini SCP lagi. Oke. Apa tadi namanya? Ngantuk.lokal. Username-nya apa tadi? Admin ngantuk. Password 1. Login. Oke. Aneh. Di mana Bapak simpan tadi filenya ya? Save as. File latihan. Tadi kehapus, Pak. Hah? Tadi Bapak hapus tadi yang silang itu. Iya ya. Nah, ini ya. Silang ini untuk menghapus file, sorry. Ini, tarik lagi sini. Nah, isinya udah kita ubah tadi ya. Ini. Nah, kita coba lihat dari sisi sini lah nih. cd/home. More. Apa ya? Admin ya. Admin ngantuk, ada public_html, index.html. Nah, ini filenya ya. File ini letaknya di dalam miliknya si admin ngantuk. Lalu Bapak coba lihat di admin
domain. Dah beda ya. Makanya dibuatkan user tersendiri, J. Nanti tinggal dikasih aja nih usernya ini, passwordnya ini gitu loh kan. Nah dia kan ketika Bapak masuk sebagai admin ngantuk kan posisi Bapak di sini. Di dalam direktori Bapak punya kan. Kalau Bapak sebagai admin ngantuk. Oke kita coba nih admin ngantuk.lokal. Belum diubah ya? Ini belum kita lakukan. A2 insight ngantuk.com sistem CTL reload Apache 2 service. Itu baru. Oke. Jadi setiap ada hosting dengan domain yang berbeda, maka kita siapkan dia direktori untuk dia sendiri gitu loh. Maka kita buatkanlah user untuk dia. Jadi di web server Bapak ada dua situs, namanya tadi satu lagi domain kita.com. Satu lagi ini ngantuk.lokal. Oh, kalau dia ngetikkan pakai www ngantuk.lokal. Nah, tuh. Tampilannya kan sama. Oke, ada pertanyaan? Jadi Pak, kalau misalnya pakai user yang awal itu, yang waktu kita install kan ada pakai user kan Pak? Iya. Jadi itu nggak bisa dipakai ya Pak? Bisa. Oh, Bisa lah. Mana dia tadi? Home. Yang Sonzarni ini? iya tuh Pak. Ya, bisa lah. Ya bisa kita buat dulu direktorinya. Oke, Bapak lari ke home dulu ya. /home mkdir kan direktori Sonzarni itu belum ada isi tuh. Belum ada direktori public underscore HTML kan? Tentu buat dulu kan. mkdir Sonzarni public underscore HTML. Kita coba lihat. Nah, sekarang mana dia? Sonzarni itu. Nah, public underscore HTML-nya kan milik Rob. Terpaksa diubah dulu kan? CHON Sonzarni .2 Sonzarni public underscore HTML. Enter. Salah mana? CHON. Nah, Sonzarni .2 Sonzarni direktori Sonzarni ada public underscore HTML. Nah, lihat tuh. Nah, public underscore HTML kan udah punya Sonzarni kan? Iya Pak. Oke, nah kita coba yang ngantuk lah kita edit ya. Boleh. Di mana dia? Lupa bapaknya. Oh, apa C? Nggak mau gitu ya? Oh, CD-nya mana?
Kok nggak mau dia? Ah, ya nggak mau lah orang. Jadi ETC nggak, Pak? ETC dulu. Wah, ini kan udah sore nih. Udah malam. Nano site available, ngantuk tadi ya. Nah, Bapak ubah ya. Ya, Pak. Oke, direktorinya aja. Mana keyboard. Hari udah hujan pula dah. Sini dah duluan, Pak. Oke. Nah, ini Bapak ubah kan? Ya. Ini Sanzarni gitu kan? Yap. Oke. Ini itulah Ctrl O, Enter, Ctrl X. Apa tuh? A2 Insight. Apa tadi? Wantuk.com. Mengantuk dalam kong. Oh, udah. Slash etc init.d apa c2 restart, bisa juga seperti itu. Udah oke. Sekarang di dalam direktori home Sanzarni public underscore html kan masih kosong kan? Ya, Pak. Nah, kita coba kita ubah. Ini file yang ada di direktori Sanzarni /public underscore html. Kita coba lihat. Save. Mana menguploadnya pakai ini. Untuk mematikan apanya apa sih ya? New season. Ya, new season. Apa tadi? Oh, ini udah. Sorry. Ulang. Ngantuk. .lokal. Usernya Sanzarni ya. Sanzarni, passwordnya 1. Nangkep, Pak. Passwordnya. Nanti enggak mau deh. Oke, ya, oke, login. Nah, kan bisa kosong kan? Nah, kita tarik sini nih. Nah, kita lihat di webnya. Dah. Iya. Soalnya punya Tasya forbidden, Pak, dari tadi. Apanya? Forbidden? Tasya forbidden, iya. Apa ya ininya tuh kali ya? Apanya, Pak? Yang ini A2 mod A2N mod user dir. Satu. Nah. Oke. Kamu komputernya connect ke Zoom ini? Enggak, Pak. Saya pakai HP. Oh, oke. Udah mau, Pak. Udah mau. Apanya yang jadi masalah? Yang Bapak bilang. A2 N mod. Iya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Karena udah jam 9:30. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak, untuk saat ini. Nggak ada ya? Kalau Sepertinya cukup. Cukup, oke. Rekamannya kapan dikirim, Pak? Hah? Ya.
Apanya? Rekamannya. Oh, minggu lah Bapak upload. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas perhatian. Kita ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Nah, silakan menikmati akhir pekannya. Oke, yuk Bapak. Terima kasih, Pak. Yuk.